Pemirsa, bursa calon gubernur DKI Jakarta semakin ramai. Sejumlah nama muncul seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ahok hingga Ahmad Syahroni. Gayung bersambut, sejumlah partai cepat-cepat meminang jagoannya. Walau sejumlah partai yang lainnya masih meneropong koalisi. Dan seperti apa peluang nama-nama tersebut? Akankah ada nama-nama baru dalam radar Pilkada 2024? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif CSI LSI Hanggoro Doso Pamungkas. Selamat sore, Mas Hanggoro. Selamat sore, Mbak Nita. Apa kabar? Sehat, Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, Mas Hanggoro, seperti kita tahu ya bahwa bursa calon gubernur DKI Jakarta ini kan semakin ramai begitu ya diperbincangkan. Nah, kalau untuk Mas sendiri, menurut Mas nih siapa saja nih menurut Anda yang akan maju begitu bersaing di Pilkada DKI Jakarta 2024? Ya, sebelum kita menganalisa siapa yang akan maju dan berpotensi, Pilkada DKI ini tidak lepas dari isu pilpres ya, terutama soal isu koalisi, soal isu kabinet ya, siapa yang akan diajak di dalam kabinet atau tidak, dan juga untuk persiapan di 2029. Nuansa itu sangat kental sekali sehingga partai-partai akan mengambil ancang-ancang posisi apakah dalam pemerintahan nanti bergabung atau tidak di Prabowo. Itu juga akan sangat berpengaruh pada siapa yang diusung pada Pilkada DKI ini gitu ya. Jadi misalnya PKS sudah mendeklarasikan Anies gitu ya, itu artinya bisa dibilang bahwa potensi memang PKS di luar pemerintahan gitu. Kemudian PKB sendiri sebenarnya juga bertaruh ya berkaitan dengan ketika mengusung Anies gitu. Apakah nanti akan di dalam kabinet atau tidak sangat bergantung sekali gitu. Nah, ini yang menurut saya Pilkada DKI sangat bergantung dari situ. Yang kedua, soal potensi-potensi saya rasa memang Anies sangat diuntungkan di posisi yang selain incumbent punya success story yang baik gitu ya. Juga bekal pasca Pilpres kemarin yang tentunya membuat dia paling populer. Cuma memang bad news-nya bahwa di Pilpres kemarin Anies tidak menang mutlak di DKI, gitu, bahkan hanya 40%. Tentunya dengan posisi ini, saat ini memang unggul di beberapa survei dibandingkan dengan calon yang lain. Tetapi akan sangat terganggu jika nanti akhirnya head to head misalnya. Jadi Anies memang unggul tapi tidak serta-merta mengantarkannya memenangkan Pilkada DKI. Sehingga membuat partai atau koalisi yang lain masih tentunya akan meramu memilih siapa yang potensial gitu, apakah RK maupun yang lainnya. Jadi memang berdasarkan kondisi itu pasangan Anies, Iman sekalipun ya Aman pun juga menurut saya masih perlu berkoalisi kan dengan PKB maupun yang lainnya. Jika nanti akhirnya fix bisa jadi akan menemukan lawan yang lainnya. Tapi kalau ternyata PKB berhitung soal potensi koalisi di parlemen mungkin bisa saja tidak. Oke, baik Mas Hanggoro. Baik, kalau dari presentasi tadi kan kita bisa lihat bahwa tadi Mas Hanggoro sudah sampaikan gitu ya, kalau Anies Baswedan memiliki presentasi 40% begitu ya. Sehingga itu yang menjadi sebab para partai ataupun koalisi masih berpikir-pikir lagi nih untuk menentukan arahnya. Begitu ya Pak ya. Nah, Mas Hanggoro. Ya itu kan di Pilpres kemarin ya. Oh, iya, keterpilihan Anies di waktu Pilpres itu kan tidak mayoritas gitu ya. Iya. Sehingga memang itu modal penting bagi Anies untuk Pilkada kali ini di samping popularitas gitu. Tapi juga sangat berpengaruh juga pada lawan-lawannya. Sehingga suara yang belum mayoritas ini jika dihadapkan pada posisi head to head itu tentunya akan menjadi ancaman bagi Anies. Baik Mas Hanggoro, ini kan kalau untuk nama-nama nih yang beredar di pasaran gitu ya, ada Ridwan Kamil, lalu ada juga Anies Baswedan, Ahok, bahkan sampai ada nama Kaisang Pangarep yang akan maju dalam Pilkada 2024. Kalau menurut Anda sendiri nih, Mas, ataupun berdasarkan berita dari LSI sendiri, ini urutan dari yang paling terkuat ke yang paling terlemah tuh seperti apa nih Mas? Ya, semua kan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing ya. Tadi saya sebutkan Anies memiliki success story di DKI, bekal Pilpres, ya, popularitas, memiliki pemilih yang jelas gitu ya, yang kemarin sudah mengusungnya, mendukungnya pada Pilpres kemarin gitu ya. Tetapi juga
bagi calon yang lain juga tidak kalah menariknya. Pilpres RK kenapa begitu santer ya, meskipun strateginya masih belum clear, ingin menunjukkan curiosity publik gitu ya, maju atau enggak gitu ya. Tapi memang RK memiliki modal success story di Jawa Barat ya, mengantarkan dia pada kandidat yang cukup populer, terutama di kalangan netizen. RK ini juga memiliki kekuatan tersendiri ya di netizen, sehingga wilayah Jakarta yang akses internetnya tinggi, saya rasa tidak masalah bagi RK untuk cepat populer gitu ya, dibandingkan dengan Anies maupun calon yang lainnya. Jadi memang dalam konteks popularitas RK akan cepat membangun gitu ya popularitasnya di Jawa Barat. Good newsnya lagi, RK sejauh ini memiliki isu negatif yang dianggap minor gitu ya. Jadi terpaan isu negatif terhadap RK ini cenderung minor kali ini, sehingga itu yang menyebabkan koalisi KIM itu cenderung mengerucut ke RK, meskipun ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan Kaisang? Kaisang juga diharapkan ada romantikanya dengan Jokowi gitu ya. Artinya kalau kemarin Pilpres Gibran berdampak dari Pak Jokowi efek begitu, mungkin yang mengusulkan Kaisang juga berharap demikian gitu ya, ada Jokowi efek di Jakarta. Tapi sekali lagi Jokowi efek hanya berlaku jika juga Kaisang bisa membuktikan diri secara personal, memiliki kapasitas yang oke. Ketika kemarin Gibran diserang atau di attack begitu berkaitan dengan faktor ayahnya, faktor Jokowi, tapi bisa membuktikan penampilannya saat debat gitu ya, sehingga itu bisa mereduksi isu negatif. Nah, Kaisang pun juga demikian. Kaisang memiliki tantangan tersendiri. Justru Jokowi bisa menjadi beban ya, bukan saja menjadi good news tapi juga waspada. Dia memiliki beban untuk menunjukkan ke publik bahwa memang dia layak. Karena memang pilkada ini berkaitan dengan tokoh, bagaimana Kaisang bisa meyakinkan publik begitu ya, bahwa dia termasuk tokoh yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di DKI. Pilkada ini bukan tentang Kaisang menjadi apa gitu ya, RK menjadi apa, Anies menjadi apa, tetapi jika Kaisang jadi wakil gubernur maupun gubernur, jika RK menjadi gubernur, Anies menjadi gubernur, apa yang masyarakat dapat? Apa yang Dewi dapat? Ini harus terjawab oleh para tokoh itu, termasuk juga Ahok gitu ya. Jika mereka ingin maju harus menjawab pertanyaan ini. Itu. Jadi kalau mereka bisa menjawab pertanyaan itu akan lebih mudah secara image mereka untuk meyakinkan publik untuk dipilih. Gitu, tidak serta-merta gitu ya. Tidak serta-merta Kaisang ini bagian dari putra Jokowi, terus kemudian melenggang mudah di Jakarta, saya kira tidak semudah itu. Mbak Anita. Ya. Baik, terima kasih Mas Anggoro. Kita boleh izin sejenak ya Mas Anggoro untuk dialog sore hari ini. Kita akan sampaikan informasi kepada pemirsa. Ini terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024-2029. PKS juga segera menjalin komunikasi dengan partai lain. Masyarakat Indonesia akan kembali menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 27 November mendatang. Partai Keadilan Sejahtera pun resmi mengusung Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Hal ini diumumkan langsung Presiden PKS Ahmad Syaiqo saat membuka sekolah kepemimpinan Partai PKS yang berlangsung di Hotel Grand Said Jakarta, Jakarta, Selasa sore. Ahmad Syaiqo menyebut, keputusan tersebut diambil setelah menerima usulan dan masukan dari berbagai pihak, mulai dari DPW PKS Jakarta hingga tokoh masyarakat. Selain itu, PKS menyadari tidak bisa sendirian dalam mengusung calonnya dalam Pilkada Jakarta 2024, sehingga tetap menjalin komunikasi dengan koalisi pemilu, salah satunya Partai Nasdem. Kaitan dengan ini sudah memutuskan bahwa Muhammad Sohibul Iman ini
jadikan diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Yang kita tunggu itu kan hak semua partai. Jadi kita mengapresiasi semua partai saja. Dari partai, dari tim, kita apresiasi. Ya tentu nanti kita tunggu saja di dalam pembahasan. Ahmad Saiku juga mengungkapkan, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut positif keputusan pencalonan tersebut. Selanjutnya PKS akan menjalin komunikasi dengan PKB serta partai-partai lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, Mas Hanggoro. Ya. Bisa kita lanjutkan diskusinya ya, Mas. Terkait dengan pemilihan Anies. Ini sudah resmi begitu diusung oleh PKS yang akan didampingi oleh wakilnya atau calon wakil gubernurnya Muhammad Sohibul Iman. Nah, kalau untuk menurut Mas Hanggoro sendiri, seberapa kuatkah jika Anies hanya didukung oleh PKS, apakah kuat untuk memenangkan Pilkada 2024 Jakarta? Iya, yang pertama bahwa PKS itu masih perlu partai yang lain ya, jumlahnya baru 18, sementara minimal kan 22 kursi gitu. Jadi kalau hanya PKS masih perlu 4 kursi lagi untuk mengusung Anies gitu. Tapi kalau konteks secara kuat atau tidak kuat, Pilkada sangat dipengaruhi oleh kekuatan tokoh itu sendiri ya, termasuk infrastrukturnya tentunya. Jadi kekuatan ketokohan sangat dominan dibandingkan dengan kekuatan partai. Kalau kita bandingkan perolehan suara Anies kemarin itu 40% di DKI Jakarta. Sementara PKS kan hanya 18 kursi. Jadi dari sisi persentase tentunya lebih besar perolehannya Anies daripada PKS gitu. Nah, oleh sebab itu faktor personal ini yang bisa mempengaruhi terutama bagaimana dia mengolah isu, ya, mengolah kekuatan, isu-isu negatif yang selama ini diarahkan ke Anies, bagaimana bisa dikelola menjadi positif. Kemudian bagaimana bisa meyakinkan pemilih di luar Anies yang pada Pilpres kemarin mayoritas itu ke pasangan yang lainnya, ada 60% ke yang lainnya, setidaknya ada 10% yang dia ambil. Jadi kalau Anies ingin lebih mudah melenggang di DKI Jakarta berdasarkan analisa Pilpres kemarin, taruhlah misalkan asumsikan suaranya dia 40% itu memilih dia kembali, maka dia masih perlu 10% kembali ya di luar dari pemilihnya dia untuk menang dibandingkan dengan calon yang lain, terutama kalau itu head. Lain hal kalau ternyata banyak paslon ya, misalnya di DKI ada lebih dari 2 paslon, 3 paslon, 4 paslon, sangat mungkin gitu ya, meskipun dari sisi matematika jumlah kursi sangat mungkin ya, lebih dari 2 calon, tetapi dari sisi politik nampaknya agak tidak mudah ya membuat paslon lebih dari 3 gitu ya, kemungkinan pun maksimal 3 kalau lihat arah koalisi Indonesia Maju yang sudah mengerucut ke salah satu paslon, sehingga tentunya ini melawan Anies, ya Anies sendiri ya, tentunya yang dia lawan bukan hanya sekedar meyakinkan publik untuk memilih dia kembali, tetapi adalah bagaimana persiapan di next step-nya di 2029. Ini yang sangat mengganggu, sekaligus sebenarnya juga good news tapi juga bad news. Good news-nya bahwa dia bisa mengelola pemilih dukungannya sejak awal ya dibandingkan dengan paslon yang lainnya, memiliki basis tertentu, tetapi juga satu sisi yang lain partai-partai di koalisi Indonesia Maju juga melihat pilakan itu ya, bahwa Pilkada DKI ini nuansanya Pilpres, terutama untuk Pilpres 2029. Jadi untuk wilayah-wilayah yang seksi ya, DKI dan 7 provinsi yang lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan gitu ya. Itu kan wilayah-wilayah yang secara jumlah itu pemilihnya di atas 50%. Dan tentu itu wilayahnya menjadi basis penting atau perhatian khusus bagi koalisi Indonesia Maju, terutama untuk persiapan di 2029 kelak gitu. Yang tentunya dimulai dari sekarang. Salah satunya adalah di DKI ini. Jadi solid atau tidaknya koalisi pemerintah juga bergantung juga pada arah di Pilkada DKI ini gitu, Mbak.
Baik, Mas Anggoro, ini sempat mencuat gitu ya nama Anies Baswedan dengan Ahok. Gimana menurut Anda? Ya. Kalau dari sisi regulasi tentunya kan agak berat ya Ahok untuk maju jadi wagub gitu ya. Tapi memang dari sisi politik itu nyaris juga mustahil ya. Karena dua ideologi yang sangat berbeda ya. Satu di ujung sana, satu di ujung sini gitu ya. Dengan melihat sejarah pertarungan yang cukup membelah ya 2017 kemarin yang bagian dari pemilu yang menyisakan luka tanda kutip gitu ya yang mendalam gitu. Tetapi politik ini kan seni kemungkinan ya. Segala kemungkinan sangat mungkin terjadi gitu ya. Artinya kekuatan PDIP bersatu dengan kekuatan Anies itu sangat mungkin terjadi. Tetapi siapa figurnya itu yang menurut saya yang masih misteri gitu ya. Artinya kalau dengan Ahok saya rasa agak mustahil ya dari sisi regulasi maupun dari sisi bandul politik yang sangat bertolak belakang kala ini. Lalu bagaimana dengan nama Anies Baswedan dengan Kaesang, Mas Anggoro? Ya, artinya kalau Anies dengan Kaesang itu sebenarnya sangat potensial ya. Tetapi juga yang paling penting adalah kemana arah PSI di 2029. Mau membesarkan Anies atau mau membesarkan Prabowo gitu. Kalau sekali lagi kalau PSI firm ke kabinet, tentunya ada Gibran di sana gitu ya. Itu juga tentunya akan di luar Anies. Tapi konteksnya kalaupun misalnya Kaesang masuk dalam koalisi dengan Anies, itu hanya untuk sekedar meredam saja gitu ya, meredam bahwa selain sukses story-nya Anies juga ada Kaesang yang berpengaruh di DKI kelak gitu ya. Tapi melihat arah 2029, Anies Kaesang meskipun sangat mungkin terjadi, tapi arah 2029 rasa-rasanya agak berat begitu. Baik, terima kasih Mas Anggoro. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Anggoro, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas perbincangan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Mas. Oke, terima kasih Mbak Dita. Baik, thank you Mbak.